Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul maghfirah. Wa ja'ala syahr Ramadan syahrus sabr wa syahrul juhud. Wa ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tajma'u sidqal qawli wa sihhatan niyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li izhaqil abati bil jahiliyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari di subuh hari yang cerah dan berberkah ini, di subuh yang kedua dari bulan suci penuh keberkahan pula, seyogianya lah kita untuk terus menerus dan tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Khaliq Rabbul Jalil atas sejumlah nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua sampai di hari yang kedua ini. Tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita dalam menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang kedua ini di bulan suci penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan berbagai macam fadilah dan keutamaan, bulan yang syarat dengan curahan rahmat dan naungan maghfirah dari Siang Maha Kuasa, bulan di mana hari-hari dalam kehidupan kita tentu terasa dekat dan akrab dengan Pencipta. Oleh karena itu tentu kita harus bertekad dan berniat dengan kuat agar kita jadikan Ramadan kita tahun ini sebagai momentum yang strategis untuk mengukir prestasi keimanan yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Tentu kita berniat dan bertekad untuk kita jadikan Ramadan ini sebagai media sekaligus sarana yang efektif di dalam meningkatkan intensitas, volume pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sembari kita membayangkan seolah-olah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Karena itu kita berusaha untuk menyerahkan segenap ketaatan, kepatuhan dan loyalitas kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan berbahagia kita bahwa kita menjadi manusia pilihan. Karena tidak semua orang yang bisa merasakan dan menikmati serta menjalani bulan suci penuh keberkahan di tahun ini. Ada begitu banyak di antara saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, handai tolan kita yang tadinya begitu bersemangat dan antusias ingin menjalani Ramadan tahun ini, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena telah dipanggil untuk selama-lamanya menghadap Pencipta. Mungkin karena di antara mereka ada yang terbaring sakit di rumah sakit sehingga mengalami keterbatasan untuk bisa mengoptimalkan Ramadannya. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sementara menjalani proses hukum di rumah tahanan sehingga tidak bisa berinteraksi dan tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan maksimal, atau mungkin hal-hal lain-lain. Karena itulah maka tentu menjadi kesyukuran bagi kita bahwa kita masih diberi kesempatan. Karena itu mari kita jadikan Ramadan kita tahun ini sebagai ajang riyadhah, sebagai ajang tarbiyah bagi kita untuk menghadirkan kita menjadi manusia muslim yang tentu tidak hanya soleh secara personal, secara individu, tapi yang tidak kalah pentingnya juga mampu menggiring dan mengarahkan kita untuk juga menjadi manusia muslim yang juga saleh secara sosial. Tentu Ramadan kita ini kita berharap untuk bisa membentuk kita menjadi manusia muslim yang paripurna, menjadi manusia muslim yang istiqamah di jalannya, mampu menghadirkan kita menjadi manusia yang lebih arif dan lebih bijak di dalam memaknai hidup, menjadi manusia yang santun, yang sejuk, yang teduh, menebarkan kebaikan kepada siapa saja, baik secara internal sesama muslim maupun secara eksternal yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah
Beliau tidak menunjukkan sikap arogan sebagai seorang muslim. Beliau tidak menunjukkan sikap-sikap yang egois sebagai seorang muslim, meskipun beliau yakini bahwa inilah agama yang benar, tetapi mereka juga memberikan porsi dan toleransi kepada kelompok lain di luar muslim untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa ada intimidasi, tanpa ada aksi-aksi kekerasan ataupun tindakan-tindakan diskriminatif. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya disampaikan oleh pihak panitia bahwa tema atau kajian kita pada subuh hari ini kita akan mencoba membahas dan mendialogkan tentang satu hal yang sangat terkait erat dan memiliki korelasi yang begitu kuat dengan ibadah Ramadan kita, yakni qiyamul lail, yakni salat tahajud dan salat tarawih. Kedua salat ini, baik salat tahajud maupun salat tarawih, merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari bulan Ramadan. Dalam sejumlah ayat, sejumlah hadis serta atharus sahabat telah menyampaikan kepada kita betapa besar makna dan begitu besar urgensi yang dapat kita petik fadilah dari qiyamul lail di bulan Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya dan para as-salafus salih lainnya di luar Ramadan telah aktif melakukan yang namanya qiyamul lail atau salat tahajud. Sebab satu di antara tuntunan agama bahwa kalau ingin hidup kita sukses, kalau ingin kita lepas dari berbagai macam masalah, kalau kita ingin mengharapkan dan ekspektasi kita menginginkan kemuliaan, maka satu di antara langkah yang diajarkan oleh agama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sepertiga malam. Man talabal ula sahiran layal. Siapa yang mengharapkan kemuliaan, maka hendaklah mereka bangkit di waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika pertama kali masuk ke Madinah, beliau menyampaikan bahwa paling tidak ada 4 kunci sukses. Yang pertama adalah afsyus salam, sebarkanlah keselamatan, sebarkanlah kesejukan, kedamaian dan ketentraman kepada siapa saja. Wa at'imit ta'am, dan juga berbagilah, bersedekah dan berikanlah makan kepada mereka-mereka yang tidak hanya miskin tetapi termasuk saudara-saudara kita yang lain, untuk membangun yang namanya hubungan yang harmonis. Wasilul arham, yang ketiga, bangun komunikasi silaturahmi yang baik kepada siapa saja. Dan yang terpenting adalah waqum bil lail wan nasu niyam, bangkitlah di waktu malam hari saat orang terlelap dengan tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan menemukan kesuksesan dengan keselamatan. Saya ketika beberapa waktu yang lalu menimba ilmu di Kairo tanah Mesir, seorang ulama mengatakan, Syekh Al-Azhar, bahwa tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk dalam surga dengan selamat. Surga sesungguhnya tidak hanya menjadi simbol yang berdimensi ukhrawi, tetapi juga berdimensi duniawi. Bahwa segala hal kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, segala tujuan yang menjadi harapan kita, segala persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, kalau ingin lepas dari persoalan tersebut, maka hendaklah menempuh 4 kriteria atau 4 langkah-langkah tersebut. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam surah Al-Isra telah menyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatun lak asa ayyab'atsu rabbuka maqaman. Dan di antara sebahagian malam hendaklah kalian bangkit melaksanakan salat tahajud, ya, yang mudah-mudahan Tuhan akan mengangkatmu di tempat yang terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa besar nilai dan fadilah yang terkandung di dalam salat tahajud. Di dalam ayat yang lain pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Rasulullah, bahwa salah satu rahasia untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, mendapatkan pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita untuk tidak terjerumus pada penyimpangan dan kejahatan, sekaligus menuntun kita untuk selalu berada dalam koridor kebenaran, adalah hendaknya senantiasa menegakkan qiyamul lail atau salat tahajud. Nah, ketika kita berbicara tentang salat tarawih,
maka memang tidak ditemukan satu ayat yang berbicara tentang salat tarawih. Tetapi dalam sejumlah hadis Rasulullah sudah mengajarkan dan mencontohkan. Memang tidak banyak hadis, ya. Bahkan menurut riwayat nanti pada malam ke-23 dari bulan Ramadan pada tahun kedua dari kenabian, ya, tahun kedua Hijriah, beliau melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih itu beliau lakukan pada malam pertama dan sempat dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, salat apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah salat Isya. Lalu saling berbisik, saling memberitahukan. Keesokan harinya malam kedua Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Maka sahabat-sahabat saling menyampaikan dan menginformasikan bahwa ada salat yang dilakukan oleh Rasulullah yang tentu fadilahnya luar biasa karena itu di bulan Ramadan. Bertambah lagi pada malam ketiga Rasulullah melakukan, dan menurut informasi hadis masjid menjadi penuh sesak. Dan memasuki malam keempat, ketika sahabat-sahabat sudah penuh bahkan luber di masjid tersebut, ternyata Rasulullah tidak turun melaksanakan salat tahajud. Sampai sahabat-sahabat yang lain adalah yang memberikan isyarat-isyarat yang batuk dan sebagainya untuk mungkin memberikan kode kepada Rasulullah agar Rasulullah keluar, tetapi Rasulullah tidak kunjung keluar sampai di subuh hari. Dan ketika Rasulullah keluar di subuh hari, mereka bertanya semuanya, Nabi menjawab, saya mendengar, saya menyaksikan apa yang kalian telah lakukan, tetapi saya tidak turun melaksanakan salat tarawih bersama dengan kalian karena saya tidak ingin salat ini dijadikan sebagai kewajiban bagi umat muslim. Itulah salah satu alasan dan itulah salah satu jawaban bahwa salat tarawih itu ada dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu keliru kalau ada sebagian orang beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar ada ulama yang mengatakan dipersilahkan untuk mencari kalau ada hadisnya apalagi ayatnya tentang tarawih. Itu tidak ada. Ada, dan itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan itu dilakukan, ditempuh dan diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di masa Umar bin Khattab, Khalifah kedua, beliau malah meningkatkan salat tarawih menjadi 20 rakaat, menjadi 23 dengan witir. Bahkan pada perkembangan berikutnya, pada periode Daulah Umayyah, Khalifah pertama, justru menambah jumlahnya, bukan hanya 20, ya, tapi sampai 36 dan menjadi 39 karena melihat kondisi perkembangan umat muslim, kesejahteraan sudah maju dan seterusnya melakukan itu. Walaupun pada perkembangan berikutnya pada periode Umar bin Abdul Aziz, ya, kembali melakukan dengan 11 rakaat, 8 rakaat dan 3 witir. Apa yang ingin kita sampaikan bahwa salat tarawih itu merupakan salat yang memang ada dan dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para as-salafus saleh. Hanya saja itu hanya berlangsung di bulan Ramadan. Berbeda halnya dengan salat tahajud dengan salat atau yang biasa disebut dengan qiyamul lail. Ini sulusul lail, ya. Kalau ditanyakan apakah salat tahajud itu digantikan oleh salat tarawih, tentu tidak. Bagi mereka yang mau melaksanakan salat tahajud silahkan. Bagi mereka yang juga mau melaksanakan salat tarawih menyambung, yang penting tidak ditutup dengan witir di salat tarawih tersebut. Namun dua-duanya bisa dilakukan. Dan kalau ditanyakan apakah lebih afdal salat tarawih atau salat tahajud qiyamul lail, tentu jawabannya semua ulama, jumhur ulama menyepakati bahwa salat tahajud jauh lebih utama dan jauh lebih tinggi fadilahnya, ya, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan sampai-sampai Aisyah meriwayatkan menegur Rasulullah, mengapa engkau salat begitu lama, ya, karena salat tahajud itu memang lebih afdal kalau sendiri. Kenapa? Lebih memungkinkan untuk berkonsentrasi, lebih memungkinkan untuk melakukan hubungan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat tarawih justru dianjurkan dan disunahkan untuk melaksanakan secara berjamaah, di samping karena ingin membangun semangat ukhuwah, ingin menciptakan suasana yang menghidupkan masjid dan seterusnya. Tetapi khusus salat tahajud itu memang lebih afdal dilakukan secara sendiri. Dan Aisyah pernah mengatakan bahwa sampai betis Rasulullah itu bengkak, sampai Aisyah mengatakan
mengapa engkau memaksakan diri untuk salat begitu panjang? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Bukankah seluruh dosa-dosamu telah dimaafkan oleh Allah? Engkau adalah ma'sum. Beliau menjawab, apalah aku min ibadihi syakur. Tidakkah lebih baik aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Karena itulah maka tentu menjadi bahagian dari kewajiban kita untuk saling mengingatkan, untuk saling menyampaikan tentang kebenaran, tentang ajaran agama, dan tentu bagaimana kita menghidupkan hari-hari dan malam kita terutama di bulan Ramadan dengan salat tarawih. Kalau kita tidak yakin mampu bangkit salat tahajud di sepertiga malam antara jam 1 sampai jam 3, maka tentu menjadi penting untuk kita tetap melaksanakan salat tarawih yang juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi melalui forum subuh yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk tetap menghidupkan malam-malam kita. Kita mengajak anak istri dan keluarga kita untuk melaksanakan salat tarawih sebagai bahagian dari amanah, bahagian dari sunnah Rasulullah SAW yang memiliki fadilah yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah kitab Darul Nasihin, ya, walaupun oleh sebahagian sebahagian ulama mengatakan bahwa kitab ini sangat lemah karena memiliki banyak hadis yang juga lemah, namun di dalam kitab ini menjelaskan akan beberapa fadilah seperti yang menjadi judul kita, beberapa fadilah ataupun keutamaan daripada salat tarawih. Yang pertama di dalam kitab Darul Nasihin ini disebutkan bahwa malam pertama fadilahnya adalah yahrujul mu'min min zambihi fi awwal lailah kayaumin waladathu ummu. Artinya bahwa pada malam pertama dari salat tarawih itu akan menghapus dosa setiap pribadi muslim bagaikan seorang bayi yang baru saja dilahirkan di dunia ini. Lalu kemudian pada malam kedua seperti yang disampaikan di dalam kitab tersebut dikatakan wa fil lailatil tsani yaghfirullahu wa li abawayhi wa in kana mu'minin, ya. Bahwa fadilah yang kedua bahwa bukan hanya menjadi ajak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, tetapi juga akan diampuni dosa kedua orang tuanya jikalau kedua orang tuanya itu benar-benar mukmin. Lalu kemudian yang ketiga, wa fil lail thalithah yunadi malakun min tahtil arsy. Ya. Jadi pada malam ketiga malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Saya tidak perlu membacakan naskah Arabnya karena mungkin terlalu panjang. Dan pada malam yang keempat dikatakan bahwa dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Memasuki malam kelima, Allah memberikan pahala seperti pahala seorang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Dan pada malam keenam dikatakan bahwa Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitullahil Haram, dan setiap batu dan tanah pun memintakan ampun untuknya. Di sini ada penjelasan sangat rinci dan sangat mendalam tentang beberapa keutamaan sampai pada malam ke-30 yang pada intinya memberikan gambaran akan fadilah keutamaan daripada salat tarawih itu yang bisa tidak hanya menghapus dosa tetapi juga memudahkan segala urusan, memurahkan rezeki, lalu kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan tentu surga Firdaus menjadi tempat kembalinya bagi mereka yang konsisten di dalam menjalankan salat tarawih tersebut. Walaupun tulisan ini banyak mendapatkan kritikan karena dipandang tidak memiliki hadis-hadis yang kuat, tetapi sebagian ulama bahwa dalam persoalan fadailul a'mal ini sangat dimungkinkan untuk memotivasi orang untuk melaksanakan ibadah agar bagaimana ada dorongan kuat di dalam dirinya, di dalam batinnya untuk selalu menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyuan, terutama pada saat salat tarawih tersebut. Tentu sekali lagi ketika diperhadapkan mana yang lebih utama, salat tahajud
dengan salat tarawih, maka tentu salat tahajud akan jauh lebih utama, karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun bagi mereka yang tidak mampu dan tidak meyakini mampu bangkit di tengah malam, maka jauh lebih utama untuk kehati-hatian untuk tidak melewatkan malam-malam mulia di bulan Ramadan dengan mengisi dengan salat tarawih. Saya kira itu, karena hari sudah kelihatan terang, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan kajian kita tentang Qiyamul Lail ini. Kepada saudara moderator mungkin bisa memandu atau memberikan kepada satu, dua atau beberapa orang yang ingin mempertanyakan persoalan ini. Dipersilahkan.